Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di pelajaran yang ke-11 daring TIK, masih di fasilitas yang ada di internet. Kita lanjutkan pelajaran kita fasilitas yang ada di internet. Setelah kemarin kita mempelajari tentang email, hari ini kita mempelajari tentang World Wide Web, atau orang lebih mengenal dengan www. Www atau yang dikenal dengan website, atau orang bisa menyebutkan dengan www, merupakan fasilitas di internet yang berisi halaman-halaman informasi yang bisa berupa teks, gambar, suara, video, dan bisa diakses melalui browser. Browser yang dimaksud di sini adalah program yang dipakai untuk membuka halaman website, atau program yang bisa dipakai untuk berselancar di dunia internet. Seperti apa? Misalnya sampean kalau membuka internet, membuka website dengan Mozilla, atau dengan Google Chrome, atau dengan Opera dan sebagainya. Jadi semuanya itu namanya browser, aplikasi yang bisa dipakai untuk berselancar di dunia internet, namanya browser. Kemudian hal apa saja yang perlu diketahui di www? Yang perlu kita ketahui diantaranya adalah nanti kita belajar tentang homepage, ada webpage. Keduanya ini hampir sama. Yang pertama namanya homepage, yang kedua namanya webpage. Homepage adalah halaman depan dari sebuah website yang apabila kita bermain-main di media sosial itu bisa namanya beranda. Jadi beranda itu adalah homepage, tetapi untuk media sosial biasanya adanya di depan sendiri. Kemudian webpage sendiri adalah halaman-halaman informasi yang letaknya setelah homepage. Jadi ibaratnya sebuah buku, kalau kita mempunyai buku, sampulnya itu adalah merupakan homepage, sedangkan halaman-halaman di dalam buku itu namanya webpage. Kemudian hyperlink. Hyperlink adalah teks atau gambar yang bila diklik akan menuju ke halaman lain. Jadi hyperlink ini bisa berupa teks atau gambar yang bila diklik akan menuju ke halaman lain. Kita bisa membuka halaman, misalnya kita contohkan ya, kita buka halaman Kemenag.go.id ya, Kemenag.go.id. Ini adalah alamat sebuah website Kemenag.go.id. Pada saat pertama dibuka seperti ini namanya homepage. Pada saat pertama dibuka ini namanya homepage. Kemudian coba dilihat di layar monitor, ini ada mouse yang bergerak yang berupa panah. Kalau kita gerakkan mouse, maka panahnya akan bergerak. Apabila panahnya ini menuju ke teks, misalnya saya tuju ke berita, maka mouse atau panah tadi akan berubah menjadi tangan dimutilasi. Ya, akan berubah menjadi tangan dimutilasi. Nah, teks inilah yang dinamakan dengan hyperlink. Apabila saya klik, misalnya info publik, saya klik, akan menuju ke halaman lain. Nah, ini halaman lain tidak dinamakan dengan homepage, tetapi sudah dinamakan dengan webpage. Jadi homepage itu, atau kita klik di beranda, ini hanya halaman sampulnya saja yang berisi banyak menu-menu. Sedangkan kalau kita menuju ke halaman lain, Ini namanya bukan homepage lagi, tetapi namanya webpage.
Kemudian kita lanjutkan, paham ya? Kita lanjutkan itu tadi. Kemudian HTML ini adalah bahasa yang dipakai untuk membuat website hypertext markup language. Hypertext markup language, bahasa yang dipakai untuk membuat website yang biasanya terdiri dari kode-kode. Untuk membuat website seperti itu tadi, misalnya ini tidak seperti kita menuliskan pada Microsoft Word seperti yang kita pelajari pada kelas 1 dulu, tetapi ada beberapa kode yang mungkin kita terapkan sehingga bisa membuat suatu halaman page yang bagus. Paling tidak kita menuju ke HTML dulu ya, saya kenalkan saja. HTML itu paling tidak kita mengenal kode seperti ini. Ada HTML, kemudian kita tutup di bawahnya juga HTML. Ada head, kepalanya, kemudian ada judulnya, kemudian ada bodinya. Kalau misalnya kita membuat website, kita kasih judulnya, misalnya judulnya di sini daring TIK, misalnya daring 11 ya, daring 11, misalnya judulnya daring 11. Kemudian di sini kita tuliskan di kepalanya Madrasah Sanawiyah Perguruan Mu'allimat Kasih Jokir Jombang. Kemudian di sini isinya antara body dengan body. Ya, seperti inilah kode HTML. Coba dilihat ya, coba dilihat. Saya simpan dulu file, save, namanya daring 11. Membukanya di Mozilla. Jadi saya buka. Localhost daring 11. Perhatikan tulisannya. Tulisannya akan seperti ini, tidak beraturan. Karena kita menuliskan tadi tidak menggunakan kode-kode yang seperti HTML terapkan. Misalnya kalau kita kepingin ada beberapa baris, maka kita juga harus ngasih baris. Misalnya Madrasah Sanawiyah, kita kasih baris. Kemudian setelah Perguruan Mu'allimat, kita kasih baris lagi. Setelah Jokir Jombang, kita kasih baris lagi, atau kita setelah itu kita kasih garis, boleh-boleh saja. Setelah salam kita kasih baris. Kemudian misalnya salamnya kita tebalkan. Ya, seperti itu. Kita simpan, kemudian bisa kita lihat lagi ya. Jadi menulisnya kode-kode HTML seperti itu, kita hanya mengenal saja. Mungkin nanti bisa kita pelajari kalau sampean mau, tetapi di kurikulum kelas 3 mungkin tidak sejauh itu. Jadi kita bisa saja mempelajari, tapi di saat yang lain. Sudah paham ya dengan kode HTML? Ya, mudah-mudahan kita paham dengan kondisi yang seperti ini. Kita tidak bisa berlama-lama. Kalau kita tatap muka, bisa kita lanjutkan. Dari saya saja pelajaran kita pagi ini, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.